Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur kabeh, balik deh bareng Mang Epic di cerita kisah misteri. Di sini orang bakal ngobrolin kisah-kisah misteri horor dan misteri di berbagai daerah di Indonesia. Jadi tong hilap pula, klik tombol subscribe, like, dan share supaya dulu kita tinggalin cerita-cerita angker berikutnya. Malam dia orang bakal nyeritakan salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah perkeretaapian Indonesia. Inilah tragedi Bintaro 1987. Tragedi yang nyisain luka tangis jeung misteri yang masih hidup sampai hari ini. Tanggal 19 Oktober 1987, kira-kira jam 7 pagi, dua kereta sama-sama melaju di rel yang sama di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Yang satu KA 225, jurusan Rangkas Bitung, Jakarta Kota. Satunya lagi KA 220, jurusan Tanah Abang, Merak. Harusnya salah satu diberhentikan, tapi karena kesalahan komunikasi, dua-duanya justru sama-sama berangkat. Bayangkan, dua kereta api besar, berat, dan cepat melaju saling berhadapan. Hingga akhirnya dua raksasa baja itu bertubrukan di kawasan Pondok Betung, Bintaro. Suaranya mengguncang bumi, tubuh-tubuh manusia terjepit, gerbong terlipat seperti kertas. Lebih dari 150 orang meninggal, ratusan luka berat, dan sebagian korban tidak lagi utuh tubuhnya. Petugas evakuasi sampai kewalahan ada potongan tubuh berserakan, dan sebagian tidak pernah ditemukan. Saat itulah tragedi berubah menjadi legenda, karena dari sinilah kisah-kisah mistis mulai bermunculan. Beberapa minggu setelah kecelakaan itu, warga mulai diganggu hal-hal aneh. Malam-malam tertentu, orang yang lewat di rel Bintaro sering melihat sosok-sosok aneh. Ada yang tanpa tangan, ada yang tanpa kaki, bahkan ada yang cuma setengah badan melayang pelan di antara semak. Kadang dari kejauhan terdengar suara lirih minta tolong, "Tolongin aku." Tapi pas dicari cuma ada batu rel kosong. Pernah ada pengendara motor yang lewat tengah malam. Dia melihat seseorang berdiri di tengah rel, tubuhnya berlumuran darah. Dia berhenti mau menolong, tapi pas lampu motor menyorot wajahnya, sosok itu perlahan hilang. Cuma tersisa aroma besi dan suara roda kereta yang makin menjauh. Sejak saat itu, warga lebih milih muter jauh kalau harus lewat sana malam-malam. Katanya, arwah yang belum ditemukan masih mencari potongan tubuhnya supaya bisa tenang. Selain sosok tak utuh, ada juga penampakan yang paling sering diceritakan oleh warga. Sosok wanita bergaun putih. Katanya setiap malam Jumat Kliwon, perempuan itu suka berdiri di pinggir rel menatap ke arah utara. Rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya putih tapi lusuh dan berlumur debu. Warga percaya dia dulunya seorang pramugari yang ikut jadi korban dalam tabrakan itu. Beberapa masinis juga ngaku pernah lihat perempuan itu berdiri di pinggir rel sambil melambai tangan, tapi pas kereta udah deket, hilang. Gak ada siapa-siapa, cuma tersisa aroma melati yang menusuk hidung. Setelah tragedi itu, beberapa gerbong bekas tabrakan disimpan di area stasiun Kebayoran. Tapi, petugas yang jaga bilang sering ada suara-suara aneh di malam hari. Suara orang menangis, ketukan dalam gerbong, bahkan teriakan minta tolong, padahal gerbong itu udah dikunci rapat.
Pernah ada petugas namanya Pak Surya. Karena penasaran ia buka pintu gerbong. Pas dibuka keluar angin dingin yang menyengat tulang. Tapi nggak ada siapa-siapa. Keesokan paginya di kaca jendela gerbong itu muncul bekas telapak tangan berdarah. Tragedi Bintaro 1987 jadi luka besar bangsa ini. Tapi lebih dari itu, ia juga jadi pengingat betapa tipisnya batas antara dunia hidup dan dunia arwah. Sampai hari ini, warga sekitar masih sering nyalain lilin di pinggir rel, mendoakan mereka yang gugur di sana. Karena meski tubuh mereka mungkin sudah hancur, jiwa mereka masih butuh kedamaian. Nah, dulur-dulur KB, eta tadi kisah misteri tragedi Bintaro 1887. Cerita nyata yang nyisain misteri sampai kiwari. Kira-kira dulur percaya tuh sama penampakan-penampakan di rel Bintaro? Coba tulis pendapat dulur di kolom komentar. Dan penghilap pencet subscribe, like, dan share supaya Mang Ebek bisa terus bawain kisah-kisah misteri lain di Nusantara. Urang pamit lah, jaga diri, jaga iman. Sabab kadang-kadang urang kira bayangan bisa jadi lain sekedar bayangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.